Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Perkenalkan, saya Najwa Khairayul Dahandi Uji dari SMP Negeri 1 Buton. Di lomba meresensi tingkat kabupaten ini, saya akan meresensi sebuah buku yang berjudul Si Camar Jonathan Livingston. Buku ini merupakan karya dari Richard Bach yang diterbitkan oleh Oncor pada tahun 2011. Buku ini merupakan tipe novela fiksi filosofi dengan ukuran 13 x 19 cm dengan jumlah halaman 98 halaman. Tipis, tapi ceritanya penuh dengan pesan moral. Saat pertama kali melihat buku dengan jenis novela yang berjudul Si Camar Jonathan Livingston di rak perpustakaan, muncul rasa kagum pada sampulnya yang memperlihatkan seekor camar yang berani terbang sendirian dalam kegelapan. Begitu masuk ke ceritanya, saya mulai tertarik karena kisahnya tentang kebebasan sejati. Novela ini menceritakan Jonathan Livingston, seekor camar yang berbeda dari kawanan camar lain. Di saat camar lain menghabiskan hidup hanya untuk mencari makan, Jonathan justru punya mimpi yang lebih besar. Dia ingin tahu sampai di mana batas kemampuan terbangnya dengan belajar lewat berbagai cara dan gaya. Walau selalu dihina dan dianggap aneh, Jonathan tidak peduli dan terus belajar hingga menguasai teknik terbang yang luar biasa. Novela ini bertema kebebasan diri dan usaha untuk mencapai kesempurnaan. Penulis ingin menyampaikan bahwa kita tidak seharusnya hidup hanya mengikuti rutinitas. Setiap orang harus berani berbeda dan tetap belajar agar menjadi versi terbaik dari dirinya. Alur ceritanya disusun secara maju dan mudah dipahami. Pada awal cerita diperkenalkan Jonathan Livingston, seekor camar yang berbeda dari kawanan camar lain. Kawanan camar lain hanya memilih untuk mencari makan, tetapi Jonathan lebih memilih berlatih terbang. Tokoh utama dalam cerita ini adalah Jonathan Livingston. Ia digambarkan sebagai sosok yang pemberani, tekun, dan semangat belajar tinggi. Selain itu, ada Chiang yang berperan sebagai guru Jonathan. Ia digambarkan sebagai sosok guru yang bijaksana. Dan ada Fletcher Lind. Ia merupakan murid Jonathan yang keras kepala, tetapi tetap mau belajar. Serta ada kawanan camar lain yang takut berbeda, hanya memikirkan makanan dan hanya mengikuti arus. Gaya bahasa yang digunakan penulis bersifat sederhana dan mudah dipahami. Penulis menggunakan kata perumpamaan seperti kata terbang untuk menggambarkan usaha dalam mengejar mimpi dan jatuh menggambarkan kelalaian yang harus dilalui. Latar dalam novela ini adalah pantai dan langit. Pantai menggambarkan rutinitas dan keterbatasan, sedangkan langit menggambarkan kebebasan dan ruang untuk berkembang. Kelebihan dari buku ini, pertama, terdapat pada pesan moralnya yang kuat. Pesannya tentang berani berbeda, mau mengajarkan ilmu, dan tidak mudah menyerah. Kedua, alur ceritanya sederhana dan maju, sehingga pembaca tidak bingung karena setiap peristiwa disusun secara runtut dari awal sampai akhir. Namun, novela ini juga memiliki kekurangan. Tokoh pendukungnya kurang dikembangkan. Akibatnya, ceritanya terasa kosong atau hampa, sehingga pembaca kurang mendapat gambaran mengenai tokoh pendukung lain. Novela ini mengajarkan bahwa berbeda itu merupakan sesuatu yang wajar. Kegagalan yang dialami Jonathan justru membawanya menjadi guru yang terbaik. Ilmu akan lebih berarti jika kita mau berbaginya ke orang lain. Mengejar mimpi memang penuh dengan risiko, tetapi sangat menyenangkan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa novela ini mengajarkan tentang kebebasan dan semangat belajar. Bahasanya puitis dan pesannya dalam. Jadi, buku ini sangat direkomendasikan oleh pelajar SMP hingga SMA karena berisi motivasi yang dapat mengajarkan kita tentang berani berbeda. Demikianlah ulasan saya mengenai buku ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.